Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarikah Mita Hujana dengan NIM 24010505399 dengan nomor presensi 24 dari Rombel F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya buat. Nah, judul artikelnya yaitu Literasi Digital sebagai Strategi Perlindungan Konsumen di Era Belanja Online. Nah, pada bagian abstrak itu menjelaskan bahwa belanja online telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19. Meskipun meskipun memberikan kemudahan, aktivitas ini juga menimbulkan tantangan seperti penipuan, kebocoran data pribadi, dan meningkatnya perilaku konsumtif. Artikel ini mengkaji pentingnya literasi digital sebagai upaya perlindungan konsumen dalam berbelanja online. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih informasi, mengenali resiko transaksi digital, dan membuat keputusan belanja yang bijak. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui pendidikan sosialisasi serta regulasi dari pemerintah dan penyebab layanan marketplace. Kemudian pada bab pendahuluan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berbelanja. Masyarakat kini semakin terbiasa melakukan transaksi secara daring melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Aktivitas belanja online menawarkan berbagai kemudahan seperti efisiensi waktu, akses yang luas, serta ragam produk yang tak terbatas. Kondisi ini semakin menguat sejak pandemi COVID-19 melanda, di mana pembatasan mobilitas mendorong konsumen untuk beralih ke transaksi digital sebagai alternatif yang lebih aman dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan aspek keamanan dan perilaku konsumen. Maraknya penipuan online, kebocoran data pribadi, serta meningkatnya perilaku konsumtif menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Banyak konsumen tergoda oleh promo besar-besaran, flash sale, dan diskon yang menarik tanpa memperhatikan kebutuhan nyata. Terlebih lagi, tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan menilai kredibilitas penjual. Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencangkup kemampuan berpikir kritis serta mengakses dan menilai informasi yang ditemukan secara online. Konsumen yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih cermat dalam menelusuri informasi, mampu mengidentifikasi potensi penipuan, serta mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau layanan. Meningkatkan literasi digital masyarakat merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemahaman berbelanja online yang aman, adil, dan memberdaya. Artikel ini akan membahas peran literasi digital sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam aktivitas belanja online, serta memberi rekomendasi agar masyarakat dapat menjadi pembeli yang lebih bijak di era digitalisasi. Bagian kedua yaitu metode. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel online, dan publikasi pemerintah terkait literasi digital dan perilaku belanja online. Kemudian, bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama itu ada literasi digital sebagai dasar pelindungan konsumen. Nah, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa literasi digital menjadi peran krusial dalam membentuk perilaku konsumen saat berbelanja online. Konsumen dengan literasi digital yang lebih baik mampu menilai informasi produk secara kritis, membandingkan harga dengan cermat, serta mengenali tanda-tanda penipuan seperti tautan mencurigakan atau akun toko palsu.
Nah, hal ini diperkuat oleh penelitian Inabah dan Prodikto 2025 yang menemukan bahwa literasi digital itu berkontribusi besar dalam kemampuan konsumen menyaring informasi palsu dan menilai kredibilitas penjual. Dengan demikian, literasi digital dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah kerugian akibat penipuan online dan pembelian yang tidak bijak. Nah, hasil yang kedua yaitu rendahnya literasi digital dalam dan perilaku konsumtif. Nah, konsumen yang memiliki literasi digital rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh strategi pemasaran yang manipulatif, seperti flash sale, gratis ongkir, dan diskon dadakan. Nah, ketidaktahuan dalam menilai kebutuhan pribadi dan lemahnya kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku belanja impulsif. Nah, studi dari Nurul Fadia dan kawan-kawan 2025 ini menunjukkan bahwa individu dalam literasi digital itu rendah lebih mungkin melakukan pembelian berdasarkan dorongan emosional atau tekanan daripada pertimbangan rasional. Nah, kondisi ini dapat berdampak pada keuangan pribadi dan bahkan memicu konflik dalam rumah tangga akibat pengelolaan keuangan yang tidak seimbang. Kemudian, ada peran review dan rating dalam meningkatkan keputusan bijak. Nah, salah satu wujud nyata literasi digital dalam praktik belanja online adalah kemampuan menggunakan fitur review produk dan rating toko. Nah, berdasarkan penelitian GSIR 2025, ulasan pelanggan dan nilai rating toko terbukti membantu konsumen dalam menilai kualitas produk dan reputasi penjual sebelum melakukan transaksi. Konsumen yang bijak biasanya membandingkan review dari beberapa sumber, memperhatikan frekuensi pembeli, dan melihat tingkat kepuasan pembeli. Langkah ini dapat mengurangi resiko membeli produk palsu, tidak sesuai deskripsi, atau dari penjual yang tidak responsif. Nah, maka dari itu, memanfaatkan informasi sosial dari sesama pembeli merupakan bagian dari strategi digital yang cerdas. Nah, kemudian hasil yang keempat itu ada marketplace dan perlindungan data pribadi. Nah, marketplace itu tidak hanya berfungsi sebagai perantara jual beli, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga data pribadi konsumen. Sayangnya masih banyak platform yang belum sepenuhnya menjamin keamanan data pengguna. Beberapa kasus kebocoran data di Indonesia seperti kasus Tokopedia dan Bukalapak menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di sektor e-commerce. Penelitian Ratna Komala 2022 bahkan menyatakan bahwa meskipun konsumen berinteraksi di marketplace besar, tidak ada jaminan keamanan data jika pengguna tidak memiliki kewaspadaan sendiri. Oleh karena itu, pemahaman konsumen terhadap hak-hak digital dan penggunaan platform yang aman menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, kemudian hasil yang terakhir yaitu langkah bijak belanja online bagi konsumen. Nah, sebagai bentuk implementasi literasi digital, konsumen dapat menerapkan beberapa langkah bijak dalam berbelanja online. Antara lain itu memastikan situs belanja memiliki sertifikasi keamanan. Nah, yang kedua itu membaca deskripsi produk secara menyeluruh dan membandingkan dengan review pengguna lain. Yang ketiga ada menghindari transaksi melalui tautan mencurigakan atau menggunakan BV publik. Nah, yang keempat, tidak memberikan informasi pribadi secara sembarangan. Dan yang terakhir itu mengatur anggaran belanja secara disiplin dan berdasarkan kebutuhan prioritas. Nah, dari kesimpulan dari artikel yang sudah saya buat yaitu belanja online menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat digital, namun juga membawa resiko seperti penipuan, belanja impulsif, dan kebocoran data pribadi. Literasi digital berperan penting dalam melindungi konsumen dari resiko ini. Nah, konsumen yang melek digital lebih kritis dalam menyaring informasi, menilai review, dan menjaga data pribadi. Selain itu, literasi digital itu membantu konsumen mengendalikan perilaku konsumtif akibat strategi pemasaran digital. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat membedakan kebutuhan dan keinginan
serta berbelanja secara bijak. Peningkatan literasi digital harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pendidikan, dan industri untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, cerdas, dan berkeadilan. Nah, cukup sekian penjelasan dari artikel yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.